Di langit Suriah, kilatan cahaya malam itu bukan bintang. Itu rudal. Suara gemuruh yang mengguncang pinggiran kota Sweida bukan petir, tapi bom pintar. Di balik layar radar dan drone pengintai, Israel kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah Suriah. Bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Yang mengecam bukan hanya Damaskus, tapi juga Beirut. Hizbullah, kelompok bersenjata paling kuat di Lebanon, menanggapi agresi ini dengan pernyataan yang tidak biasa. Kecaman keras, ya, tapi lebih dari itu, ini adalah kode, isyarat bahwa poros perlawanan mungkin akan bergerak. Pertengahan Juli 2025, jet-jet tempur Israel menyerang posisi militer Suriah di selatan, mengklaim bahwa lokasi itu digunakan oleh unit elit Hizbullah, pasukan Radwan. Serangan itu memicu eskalasi. Hizbullah menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional. Pernyataan mereka tidak emosional, tidak terburu-buru, tapi dengan gaya khas mereka mengandung ancaman terselubung, solidaritas penuh kepada Suriah, dan seruan bagi dunia Arab untuk bersatu melawan agresi Zionis. Seakan menyiratkan, kami tak akan diam terlalu lama. Tapi, seberapa siap Hizbullah jika konfrontasi itu benar-benar datang? Jawabannya, sangat siap. Menurut berbagai laporan, Hizbullah saat ini memiliki antara 120 hingga 150 ribu proyektil. Dari roket Katyusha jarak dekat hingga rudal balistik presisi buatan Iran seperti Fateh 110 dan Zulfikar. Beberapa bahkan dipandu GPS dan mampu menjangkau Tel Aviv, bahkan lebih jauh. Hizbullah mampu meluncurkan 3.000 roket per hari dalam fase awal perang. Angka yang bahkan bisa membuat Iron Dome kewalahan. Tapi, senjata bukan satu-satunya yang mereka miliki. Hizbullah kini adalah organisasi militer penuh. Mereka memiliki armada drone kamikaze, sebagian besar diproduksi dengan bantuan Iran. Drone-drone ini digunakan dengan cerdas, menyusup melalui celah sistem radar, mengincar pangkalan militer, pusat logistik, dan infrastruktur komunikasi Israel. Pada Oktober 2024, sebuah serangan drone mereka berhasil mencapai pangkalan militer Binyamina di Israel Tengah. Beberapa tentara tewas. Dunia militer menyadari Hizbullah tidak hanya bermain di garis depan, mereka bermain dalam lapisan teknologi, taktik, dan psikologi. Di bawah tanah, mereka membangun jaringan terowongan militer. Tidak sekadar tempat sembunyi, tapi sistem komando dan kontrol, gudang senjata, bahkan jalur infiltrasi ke wilayah Israel Utara. Tapi Hizbullah tidak sendiri. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih luas, Axis of Resistance, poros perlawanan, yang mencakup Iran, Suriah, milisi Syiah di Irak, dan kelompok Houthi di Yaman. Di Laut Merah, Houthi menyerang kapal-kapal dagang dan kapal militer Barat sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Tapi, di balik layar ada kolaborasi teknologi dan intelijen. Hizbullah membantu melatih operator drone Houthi. Beberapa petinggi Houthi bahkan diyakini menerima pelatihan militer di Lebanon atau Suriah. Ini bukan sekadar hubungan ideologis, ini sistem logistik, pelatihan, dan peperangan asimetris yang terkoordinasi dari Teheran hingga Sanaa. Dalam teori militer, ini disebut
strategi jepit 3 arah. Serangan simultan dari utara, Hizbullah, selatan, Houthi, dan timur, milisi Irak Suriah. Israel menyebutnya ancaman eksistensial. Pertanyaannya kini bukan apakah Hizbullah siap, tapi kapan mereka akan bergerak? Jika Israel kembali menyerang personel Hizbullah di Suriah atau Lebanon, atau menyerang Iran secara langsung, maka respons mungkin tak lagi hanya berbentuk roket kecil ke Galili, tapi gelombang besar, rudal, drone, dan kemungkinan operasi lintas batas. Bagi Hizbullah, pertempuran bukan hanya soal pembalasan, tapi strategi jangka panjang untuk merusak keunggulan militer Israel dan memaksakan tekanan politik dari dalam. Israel, dengan kemampuan intelijen dan teknologi yang superior, tentu menyadari bahaya ini. Namun, mereka juga tahu membiarkan Hizbullah tumbuh tanpa batas adalah risiko yang lebih besar. Inilah dilema strategis yang membentuk kebijakan Israel saat ini: menyerang terlebih dahulu atau menunggu dan menahan, bertindak sekarang atau menanti saat poros perlawanan menggigit dari 3 arah sekaligus. Hizbullah tahu bahwa perang besar tidak bisa dimulai sembarangan. Tapi mereka juga tahu bahwa waktu berpihak pada mereka. Rudal mereka bertambah, drone mereka semakin canggih, jaringan mereka semakin luas, dan musuh-musuh mereka kian terkepung oleh kebijakan sendiri. Di balik pernyataan tenang dan kecaman diplomatik, Hizbullah sedang menunggu. Bukan sekadar untuk menyerang, tapi untuk menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu tiba, serangan mereka tak akan berdiri sendiri. Mereka akan datang dari utara, dari timur, dan dari selatan, dalam senyap, dalam presisi, dalam keyakinan bahwa perang bukan soal siapa lebih kuat, tapi siapa lebih siap menanggung akibatnya. Ini bukan soal Hizbullah saja. Ini tentang bagaimana kawasan Timur Tengah sedang berjalan di atas benang api, dan saat salah satu simpul terbakar, seluruh jaringan bisa menyala.